Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Endang Rositawati. Kedua, Isefa Puri Nur Aini. Tiga, Sinta Nur Rahmawati. Dan keempat, Eka Francisco Sinaga. Kelompok kami mendapat kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang edupreneurship. Ada yang tahu apa itu edupreneurship? Edupreneurship secara harfiah tersusun dari kata yaitu education dan entrepreneurship yang masing-masing maknanya pendidikan dan kewirausahaan. Maka edupreneurship artinya pendidikan kewirausahaan, yaitu usaha untuk memberikan pendidikan agar menghasilkan produk ataupun jasa yang banyak bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Menurut Sumiati tahun 2017, edupreneurship adalah pendidikan yang berusaha mencetak peserta didik yang kreatif dan inovatif, handal dalam mencetak peluang, dan berani menghadapi tantangan hidup ke depannya. Next, konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya. Zimmer dan Scarborough menjelaskan kewirausahaan adalah seseorang yang membentuk bisnis baru yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian untuk dapat meraih keuntungan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan berpikir kreatif dan perilaku inovatif yang dijadikan dasar dan proses dalam menghadapi tantangan. Next, dasar wirausaha. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki rasa percaya dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan. Ada mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta apa saja yang perlu untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, mau dan mampu meningkatkan kepastian diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain atau leadership atau meng, mengidealisip serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dan dengan resiko yang moderat. Selanjutnya akan dilanjut dengan Sinta. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan konsep-konsep dasar-dasar kewirausahaan yang harus dimiliki sebagai orang yang berwirausaha. Nah, namun ada lagi yang harus kita tahu tentang kita sebagai orang wirausaha itu harus mempunyai kreativitas. Nah, kreativitas itu manusia berwirausaha didukung oleh cara berpikirnya kreatif. Nah, menurut para ahli itu cara berpikir kreatif itu ada dua faktor, yaitu pengarahan dari imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Nah, dengan cara berpikir ilmiah tersebut, kita dapat menghasilkan yang pertama menghasilkan ide yang cemerlang dalam waktu relatif singkat, kemudian bisa juga memiliki imajinasi yang positif dan peka terhadap lingkungan dan di sekelilingnya. Peka itu bukan peka yang apa kita tahu tentang hal-hal yang lain, bukan, tapi peka dengan lingkungan kita harus berproses untuk bagaimana ya kita mengedukasi atau membuka peluang untuk masyarakat bisa berwirausaha untuk bisa bergabung dengan kita atau juga bisa join ya dan lain sebagainya. Kemudian dari kita berwirausaha, kita mempunyai kewirausahaan, kita dapat tahu tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya meningkatkan jumlah wirausahawan dan kemudian ada menumbuhkan kembang kesadaran dan kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang untuk berikutnya ada manfaat. Manfaatnya yang pertama menambahkan daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kedua, sebagai sumber dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, memajukan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya saya memohon maaf.
saya kembalikan ke Bu Anissa. Dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok satu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk presentasi dari kelompok satu tentang materi konsep dasar edupreneurship? Yang ingin bertanya silahkan, boleh. Untuk materi ini udah kalian bisa lihat ya di Google Drive ada. Jadi nanti kalau mau tanya bisa lihat dari situ. Jadi saya beri kesempatan waktu 5 menit ya sampai 8.35. Kalian boleh apa? Ini cek-cek dulu mau nanyain apa ke kelompok satu.